Hai semuanya, hari ini aku mau berbagi cerita dengan kalian semua tentang hantu yang membantuku membersihkan sepeda. Sebelum aku memulai cerita ini, bagi kalian yang baru bergabung di channelku, silakan like, subscribe, komen, dan share cerita ini di media sosial kalian, agar kalian bisa mendengarkan cerita-cerita menarik selanjutnya di channelku dan juga berbagi cerita dengan teman-teman kalian. Terima kasih jika kalian sudah like dan subscribe, dan pada akhir cerita silakan sampaikan opini dengan memberi komentar di bawah ya. Ceritaku ini terjadi pada tahun 1988. Pada waktu itu aku masih kelas 4 SD. Di kampungku, setiap hari aku menjual es kero buatan kakakku. Tiap pagi es kero ini dimasukkan ke dalam termos es. Dan dalam perjalananku ke sekolah, aku biasanya membawa 3 buah termos es. 2 buah termos itu kugantung di stang kiri kanan sepeda, dan 1 termos lagi kuikat di boncengan belakang. Sepeda ini gak bisa kukayuh karena kakiku pasti terhalang kedua termos di depan. Bawaanku terlalu berat dan gak seimbang. Lagi pula sebagian besar jalan di kampungku yang aku lalui itu adalah tanah liat becek. Beceknya itu parah. Kalau sekarang ya semacam jalan untuk off-road, balap-balapan mobil gitu. Es kero jualanku ini aku titip di beberapa warung yang berjauhan tempatnya. Setelah semua termos es sudah kuantar ke warung-warung, aku langsung berangkat ke sekolah. Dan setiap sore aku kembali membawa sepedaku mengambil termos-termos es beserta hasil penjualannya setiap hari. Aku sebenarnya juga capek ya tiap hari bolak-balik gitu. Capekku itu bukan karena berjualannya, tapi karena jalan rusak yang aku lalui tiap hari. Aku harus mengeluarkan tenaga yang banyak untuk mendorong sepedaku yang lengket di lumpur. Tiap beberapa langkah aku harus berhenti membuang tanah liat dari tutup ban sepeda, karena kalau ditutup ban sepeda itu menggumpal tanah liat, maka itu kayak rem. Ban sepeda gak bisa mutar. Dia hanya bisa bergerak kayak meluncur gitu di lumpur, tapi tertahan. Ya rasanya kayak mendorong sepeda yang direm sekuatnya. Karena tiap hari begitu sampai lenganku ini berotot, meski badanku kecil dan kurus. Dan yang paling aku tidak suka, kalau aku sering berhenti membersihkan ban sepeda, maka aku semakin lama di jalan dan sampainya malam. Pada tahun 1988 itu hanya ada listrik di tempat tertentu dan menyalanya bergiliran. Misalnya malam ini menyala di wilayah ini, malam besok menyala di wilayah yang lain. Di tempat yang giliran tidak menyala, penduduk menggunakan penerangan seadanya dan jalan gelap gulita. Aku sering melewati jalan becek gitu saat malam hari, hujan, gelap gulita, dan tidak ada orang lain yang melintasi jalan itu. Bahkan terlalu sering aku melintasi jalan dalam suasana yang menakutkan seperti itu. Aku ketakutannya bukan main, dan kadang kupaksa mendorong sepeda meskipun lengket. Aku takut hantu dan takut diculik. Apalagi kalau anginnya kencang dan pohon-pohon di kiri kanan jalan bergoyang keras. Ditambah lagi bunyi arus air dari sungai di sepanjang sisi jalan.
benar-benar membuatku merasa antar hidup dan mati. Di jalan becek begitu, kita tidak bisa menggunakan alas kaki, sandal atau sepatu biasa karena lengket dan tali sandal bisa putus, kecuali kita memakai sepatu boot. Aku gak punya sepatu boot, jadi melintasi jalan itu tanpa alas kaki apapun. Aku sering bilang pada kakakku, aku tidak mau lagi menjual es seperti itu. Aku lebih baik menjualnya di sekolah dan di depan rumah kami jika pulang sekolah. Jadi aku tidak perlu mengantar dan mengambil termos es dari warung setiap sore. Tapi kakak aku membujuk aku, katanya lebih banyak yang laku jika dititip di warung-warung. Dan aku pun tidak berani membantahnya. Suatu ketika, aku kembali mengalami suasana yang sangat aku tidak suka. Mendorong sepeda membawa 3 termos es yang telah kosong dan uang hasil penjualannya melalui jalan becek, gerimis, berangin, dan malam gelap gulita. Banyak yang aku takutkan. Aku takut hantu, aku takut diculik, dan takut anak-anak nakal mengambil uang penjualanku. Karena orang tentu tahu malam-malam gitu pasti pulang berjualan dan tentu saja membawa uang hasil berjualan. Aku takut sekali. Badanku gemetar kedinginan karena takut dan juga kedinginan basah kuyup karena hujan. Aku terus mendorong sepedaku sambil kadang menoleh ke belakang karena rasa-rasanya ada hantu di belakangku. Apalagi pohon bergoyang-goyang karena angin kencang. Sepedaku juga lengket, tapi aku tidak mau berhenti membersihkannya di tempat yang gelap, jadi terus kudorong. Aku sudah melihat persimpangan jalan induk jauh di depan sana. Jalan induk itu sudah diaspal kasar dan ada sedikit penerangan jalan. Pokoknya aku harus secepatnya sampai di jalan induk agar takutku hilang. Seingatku, aku waktu itu menangis ketakutan. Di kiri kanan jalan hanya ada pepohonan, tidak ada rumah penduduk. Tiba-tiba aku mendengar suara laki-laki di dekatku. Katanya, "Sini aku bantu." Aku menoleh ke arah suara itu. Ternyata ada seorang laki-laki sudah berdiri di sampingku. Aku menyebutnya laki-laki karena suaranya saja, wajahnya tidak tampak jelas. Antara lega bahwa ada orang lain di dekatku dan bingung kenapa dia tiba-tiba ada, padahal di sekitar itu tidak ada perumahan, dan sejak tadi aku menoleh-noleh ke belakang berulang-ulang, aku tidak melihat seorang pun atau bayangan orang berjalan di belakangku. Laki-laki itu mematahkan ranting pohon di pinggir jalan, lalu mengambil sepedaku dan membersihkan tanah liat yang menggumpal di tutup ban. Setelah itu dia mendorong sepedaku ke arah jalan induk. Aku diam saja mengikutinya. Tampak jelas olehku dia berjalan dengan mudah mendorong sepedaku, seperti tidak ada kendala melalui tanah liat becek. Mungkin karena dia laki-laki dewasa, begitu pikirku. Dan di tepi jalan induk yang agak terang, laki-laki itu berhenti dan berkata, "Ini sepedamu, aku bantu sampai di sini saja. Lain kali jangan melewati jalan ini kalau malam hari," katanya. Aku mengambil sepedaku dengan senang, dan sebelum menaiki jalan induk, aku menoleh ke arah laki-laki itu. Dia sudah gak ada. Kemana dia ya? Kok secepat itu? Seharusnya aku sempat melihat punggungnya kalau dia melalui jalan induk atau kembali ke jalan becek yang aku lalui tadi. Karena tidak ada belokan, tidak ada perumahan penduduk di sekitar itu. Sampai sekarang
aku menganggap dia sosok yang misterius. Tiba-tiba ada dan tiba-tiba hilang. Dan aku baru teringat ketika aku mengikuti laki-laki itu sampai jalan induk yang agak terang. Waktu dia mendorong sepedaku, aku tidak melihat dia basah kuyup, pakaiannya kering. Padahal waktu itu hujan, sedangkan aku basah kuyup dan wajahnya tidak terlihat jelas meskipun kami sudah ada di dekat jalan induk yang agak terang. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita menarik berikutnya dan salam dari channel Kisah Umay.